Perkenalkan, nama saya Damianus dari Snaibesi, NIM 1221041, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketidakadilan gender. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender. Ketidakadilan gender bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, saat ini perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan dibandingkan laki-laki. Akibat terjadi perbatasan peran terhadap perempuan, gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab, sehingga terjadi diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja, bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Ketidakadilan gender juga merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti perbatasan peran, penyingkiran, atau pilikasi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasinya. Persamaan antara laki-laki dan perempuan maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Hal ini juga dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Sesungguhnya perbedaan gender dengan pemilihan sifat, peran, dan posisi tidak terjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya, perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-laki. Berbagai perbedaan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab, serta kedudukan antar laki-laki dan perempuan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, dan dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma, ataupun struktur manusia. Contoh umumnya ketidakadilan gender yaitu kekerasan fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di dalam rumah tangga, seperti tidak menafkahi anak istrinya, memukul, memaki, dan tidak menghargai pendapat istrinya. Dan juga ketidakadilan gender terhadap anak-anak seperti orang tua yang membela sebelah pihak. Contoh sepertinya bapak pasti lebih banyak membela anak perempuannya dibandingkan anak laki-lakinya. Begitu juga dengan ibunya, lebih banyak membela anak laki-lakinya dibandingkan anak perempuan. Contoh kecil ketidakadilan gender yang terjadi di lingkungan saya itu di mana orang tua memilih menyekolahkan anak laki-lakinya dibandingkan anak perempuan, karena menurut pendapat mereka anak laki-lakilah yang akan tinggal bersama dan menafkahi mereka, sedangkan anak perempuan mereka akan dibelis dan pindah di keluarga suaminya. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai ketidakadilan gender. Saya ucapkan terima kasih.